Kita sudah melaksanakan pendampingan bersama Ankara Plaza sebanyak atau dipercayakan oleh Ankara sebanyak 6 kali pendampingan. Dan ini di luar perkiraan saya. Tidak ada dalam benak saya Pak di waktu kecil bahwasanya cita-cita saya sebagai pendamping jemaah umroh itu belum ada Pak. Bu. Tapi Allah izinkan perjalanan itu hadir kepada kita sehingga ketika kita diamanahkan untuk melaksanakan pendampingan jemaah umroh, terkadang ini menjadi atau seringkali menjadi tadabbur sendiri. Apa efek buat diri sendiri? Apa pengaruhnya buat kita? Kalau kemudian sholat kita tidak ada perubahannya, kalau kemudian lisan kita pun juga masih sembarangan, masih mencelakakan orang lain, masih merendahkan orang lain, bagaimana kita masih kemudian mengambil rezeki yang bukan hak kita, bagaimana kemudian perbuatan-perbuatan kita tidak memberikan efek yang baik bagi keluarga kita dan seterusnya. Ketika kita sudah mengorbankan banyak hal tadi tidak memberikan efek apa-apa kepada diri kita, wajar nggak kalau kemudian kita tergolong oleh orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka? Bagi orang-orang yang beriman, hari ini tidak lebih baik dibandingkan hari yang lalu atau sama saja, itu saja sudah tergolong orang-orang yang merugi. Konon lagi kalau kemudian hari ini lebih buruk dibandingkan hari sebelumnya, maka wajar kalau kemudian kita ini adalah orang-orang yang celaka. Berkaitan tentang teknis, umroh itu sederhana. Kita ini cuma niat, kemudian kita melaksanakan tawaf, kemudian kita melaksanakan sa'i, tahallul. 4 ini aja kita laksanakan, umroh kita sudah selesai. Loh, kalau kemudian perjalanan kita sebanyak 10 hari, 12 hari, ngapain aja kita melaksanakan atau mengambil keutamaan ibadah di 2 tanah suci, khususnya di 2 masjid, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Di mana Masjid Nabawi kita mengambil faedah, sholat di sana layaknya 1000 kali lipat lebih baik dibandingkan sholat-sholat tempat lainnya, dan di Masjidil Haram itu lebih baik 100.000 kali lipat dibandingkan tempat atau masjid yang lainnya. Itulah salah satu faedahnya, dan ini yang mau kita kejar keutamaannya. Tapi kalau kemudian tidak dimantapkan hati kita untuk kenapa aku harus di Masjidil Haram, sholat di hotel aja kan gak ada masalah, orang capek aku. Ya nggak ada masalah sebenarnya. Cuman ketika Bapak Ibu pahala itu diuangkan, ya, misalnya sekali sholat di tempat ini, di tempat biasa kita dapat 10.000 rupiah. Kemudian kita kalau sholat di Masjid Nabawi dikali 1000 kali lipat, kira-kira Bu, secapek-capeknya kita akan mengusahakan nggak Bu kalau kemudian setelah selesai sholat dibayar uang tunai? Sayangnya hal itu masih disimpan sama Allah. Ini akan tersampaikan bagi orang-orang yang yakin aja Bu. Makanya modal utama kita dalam ibadah, setiap ibadah, khususnya ibadah besar yang akan kita lakukan, keimanan hati kita. Berkaitan tentang tuntunan Rasulullah, insya Allah kita berusaha bagaimana setiap rangkaian ibadah kita itu akan dilakukan pendampingan. Bahkan ketika nanti di tanah suci, sebelum kita melaksanakan umroh, kita akan melaksanakan manasik sekali lagi. Pemantapan, bagaimana teknis keberangkatannya, bagaimana nanti hal-hal yang perlu diperhatikan, bagaimana kita pengulangan kembali ibadah-ibadah yang atau rangkaian ibadah yang akan dilakukan selama di Masjidil Haram, bagaimana nanti kita ihram, bagaimana kita tawaf, bagaimana kita sa'i, kemudian kita tahallul sampai kita kembali ke hotel, semua disampaikan. Dan ini yang perlu kami sampaikan untuk apa? Untuk memberi ketenangan bagi seluruh jamaah. Terkadang belum apa-apa khawatir, nanti batal Ustaz, nanti begini Ustaz, nanti tadi juga sudah dibahas berkaitan tentang dam. Padahal sejauh yang kita laksanakan pendampingan belum ada yang terkena dam, Bapak Ibu sekalian. Karena di situ kita saling mengingatkan, dan semua ibadah itu sederhana, mudah. Yang menyulitkan siapa? Kita sendiri. Contohnya apa yang menyulitkan itu? Ketika disuruh kumpul jam sekian, kitanya menunda-nunda, santai dulu. Disuruh menyiapkan koper jam 7, baru di hari itu kita menyiapkan, dan seterusnya. Bu, kita ini umrohnya berjamaah.
sekalinya kemudian kita melakukan mungkin kesalahan, sedikit banyaknya nanti akan mempengaruhi rombongan. Misal kita sedang city tour di Mekah, di Madinah, biasa kendalanya di sini di salah satunya. Nanti ya Bu, kumpul setengah jam di titik ini. Wah, namanya kita sedang menikmati, sayanglah foto di sini, foto di situ, belanja ini, belanja itu, punya Bu. Sehingga apa? Yang lainnya udah pada kumpul, yang lainnya udah pada nunggu, kitanya masih santai belanja. Wajar nggak Bu kalau kemudian nanti jadi bahan omongan kitanya? Nah, ini juga harus disiapkan dari sekarang, diberi pemahaman. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi itu pertanyaan-pertanyaan bagus itu Bu. Bagaimana tentang koper, Pak? Berkaitan tentang koper, pengalaman kita. Ketika nanti sampai bandara, Bapak tinggal tunggu duduk di bus aja. Karena nanti ada porter yang menyiapkan dan kita yang akan memastikan. Makanya koper ini warnanya berbeda-beda setiap travel. Yang pernah keselip, kita yang akan mencarinya Pak. Gak usah khawatir. Mungkin nanti yang dibutuhkan kerjasamanya ketika koper itu sampai di hotel, ya, dan di situ nanti kita akan melaksanakan pembagian kamar sekaligus koper. Jadi kita kumpul dulu di satu lantai, kemudian kita mencari kopernya masing-masing, ya, mencari kopernya masing-masing kan sudah ada namanya itu nanti sudah ada tandanya masing-masing. Nah itu nanti yang akan dicari, sudah pegang kopernya, kemudian nanti kita sampaikan bahwasanya Bapak Fulan di kamar 3 sekian, Ibu Fulana nanti di kamar 4 sekian dan seterusnya. Begitulah pelayanan yang kita laksanakan dan di sini dituntut kerjasama kita semua. Jadi kalau kemudian membayangkan kopernya sudah dimasukkan kamar masing-masing dan seterusnya, kita belum sampai ke tahap sana. Dan sejauh ini semahal-mahalnya travel belum ada yang seperti ini. Karena kita tidak bisa memastikan kondisi hotel, kan itu hotel selalu penuh. Dan bellboy atau kemudian pelayan atau porter hotelnya juga terbatas. Dan itu juga harus kita perhatikan. Sementara Bapak Ibu sekalian sudah butuh istirahat. Nah, jadi hal-hal semacam inilah yang kemudian di awal kita butuh kerjasama. Berkaitan tentang teknis itu terus kita tingkatkan pelayanannya. Bagaimana yang dulunya ada yang kurang itu kita perbaiki, kita evaluasi dan itu menjadi kebaikan kita bersama insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian, insyaallah mudah-mudahan ada atau tidak adanya slide ini tidak mempengaruhi pertemuan atau kualitas manasik kita. Saya akan sampaikan secara jelas kepada Bapak Ibu sekalian. Barangkali nanti kalau memang ada yang perlu ditanyakan silakan setelah nanti materi ini akan kita sampaikan. Biasanya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sebelum kita masuk pembahasan berkaitan teknis, kita selalu membahas atau mengingatkan kembali berkaitan tentang keistimewaan umroh. Kenapa kita harus umroh? Apa harus ikut-ikutan? Mumpung ada waktu kosong, mumpung ada rezeki lebih. Bu, ingat hadis pengingat yang utama kepada kita bahwasanya amalan itu tergantung kepada niat. Kalau niat kita untuk dunia, maka dunia yang kita dapatkan. Tapi kalau kemudian niat kita untuk Allah, untuk akhirat, maka akhirat itu yang akan kita dapat. Ini yang menjadi pengingat utama bagi kita, bagaimana kita harus senantiasa mengatur hati kita, mengelola hati kita, menjaga hati kita, meluruskan niat kita, agar supaya apa? Ibadah yang kita lakukan nanti benar-benar karena Allah Ta'ala. Katakanlah tiba-tiba yang kita berharap sekali bisa foto di tanah suci, di depan Ka'bah, di depan Masjid Nabawi, tahu-tahu kamera kita rusak, handphone kita hilang. Dari situ kemudian bad mood kita, nggak semangat ngapa-ngapain. Mau beli handphone di tanah suci kan nggak mungkin Bu. Atau mungkin kirim Shopee ke kita pesan di Tokopedia dikirim ke hotel kita pun nggak mungkin rasanya. Kapan nyampenya kita nggak pasti. Akhirnya apa? Merengut kita, nggak semangat ibadah. Dan tahu aja lah yang berangkat sholat, aku nggak usah. Aku sholat di hotel aja. Karena apa? Kamera rusak. Hanya perkara-perkara yang
yang niatnya pengen dapat foto-foto terbaik di tanah suci, tahu-tahu handphonenya rusak, kemudian rusaklah semangatnya. Bukan saya. Maka luruskan niat kita. Bu, saya akan sampaikan bahwasannya yang pertama kita melaksanakan ibadah suci ini, ya, banyaknya peluang untuk mendapatkan ampunan dosa. Ampunan dosa, nggak usah jauh-jauh lah, sholat tahajud aja di rumah pun bisa. Yakin bu, tahajud kita ini diterima sama Allah? Pengorbanan kita masih tidak lebih banyak, karena kita tinggal melek, kamar mandi jaraknya cuma 5 meter dari kamar kita, kemudian kita melaksanakan sholat, apalagi kalau memang kita terbiasa bangun pagi, nilai perjuangannya tidak sebanding dengan keberangkatan. Dan belum tentu setelah tahajud kita kemudian tidak terkena atau terpapar dosa-dosa lain. Jadi peluang untuk mendapatkan ampunan dosa itu terbuka lebar ketika berangkat ke tanah suci. Kira-kira kita hidup di dunia, apa yang kita minta selain menghapuskan dosa-dosa ini? Surga kan tujuan akhir kita. Syaratnya surga apa? Disucikan dari dosa-dosa atau kesalahan kita. Makanya perbanyak Pak untuk kemudian kita bermohon kepada Allah agar diampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Betapa banyak Pak dosa kita yang kita lakukan untuk diri. Berapa banyak Pak kita sudah menzalimi diri kita. Kita belum bicara dosa kita kepada orang lain, kepada diri sendiri yang hidup, yang tidak menggunakan nikmat kita, yang kemudian tidak memanfaatkan kelebihan-kelebihan diri kita untuk bermanfaat atau meringankan urusan orang lain, yang kita punya mata tapi melihat yang tidak berfaedah, yang kita punya tangan mengambil yang bukan haknya, yang kita punya kaki tapi melangkah bukan ke tempat yang selayaknya. Diri sendiri aja begitu banyak dosa-dosa yang kita buat, belum lagi dosa-dosa terhadap orang lain. Izin sekali Bapak Ibu, saya terus harus menerangkan keistimewaan umroh ini supaya apa? Ini yang akan mempengaruhi kualitas ibadah Bapak Ibu sekalian di tanah suci, sehingga menimbulkan energi tambahan, semangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang kita lakukan baik di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Bu, di tanah suci sekarang cuacanya 40 sampai 42 derajat Celcius. Orang begitu kepanasan. Kita yang hidup di Medan yang suhunya belakangan cukup panas ya Pak ya. Kita aja AC kita aja udah mulai gak kerasa ya. Itu aja kita udah mulai banyak mengeluh. Kalau lagi kita berada di sebuah negara yang cuacanya ekstrim. Kalau kemudian kita tidak mempersiapkan diri kita secara fisik mungkin bakal batuk-batuk, sakit. Tapi sebenarnya ada yang lebih dipersiapkan lagi. Apa itu hati kita? Pak, saya pernah Pak bawa ibu-ibu salah satu jemaah, usianya itu sudah mendekati 90 tahun. Dia jalan menggunakan tongkat sambil bungkuk. Tapi selama ibadah umroh dia lancar semuanya. Tapi selama dia melaksanakan sholat di Madinah maupun di Mekah, dia berangkat lelah. Tapi apa yang membedakan sama anak-anak yang lebih muda, sama orang-orang yang lebih muda usianya, tapi tidak semangat? Yang membedakan apa? Keimanan, keyakinan. Inilah yang menghasilkan energi tambahan. Yolah, apa lagi sayang kali? Lebih awal kita datangnya supaya dapat saf terdepan. Mohon maaf, kita melihat itu Pak, dan itu menjadi pelajaran buat saya pribadi. Ya Allah, udah berangkat ke tanah suci, kok masih banyak tidur di hotel dibandingkan beribadah di masjidnya? Kok sayang sekali tidak mendapatkan faedah apa-apa? Kok masih terbangun terlambat subuhnya? Jadi harus kemana lagi? Kita harus mentraining diri kita. Mau ke tempat mana lagi Pak? Kalau sudah Mekah, Madinah itu sudah tempat yang paling disyariatkan untuk membuat atau mentarbiah diri kita, tapi tidak memberikan perubahan
inilah yang paling penting, Pak, keimanan. Dan kita harapkan ampunan dosa itu bisa kita raih. Yang kedua, menghilangkan kefakiran. Alhamdulillah sekali, tidak ada laporan para jemaah yang berangkat Bu Mita, Ami, Ustaz habis berangkat umroh bangkrut usahaku, nggak ada. Yang ada berangkat lagi, yang ada berangkat lagi sama keluarganya. Masya Allah. Kalau mungkin selama ini mau berangkat kita hitung-hitungan, aduh besok tahun depan anakku masuk sekolah nih, aduh begini, aduh begitu. Tapi ternyata yang dikhawatirkan, yang diwaswaskan oleh kita ternyata nggak terbukti. Kenapa nggak dari dulu ya? Bu, orang-orang kaya di Jakarta atau mungkin di kota-kota besar atau barangkali di Medan ini juga ada. Kalau suntuk dia, kalau dia pengen curhat, langsung dia berangkat ke tanah suci. Uangnya udah standby, walaupun uangnya itu untuk bisa digunakan untuk usaha, walaupun dia udah berangkat haji, walaupun dia umroh berkali-kali, tapi kerinduan itu ada. Karena apa? Keimanan tadi, keyakinan tadi. Ini kalau aku berangkat, aku mendapatkan banyak kebaikan, aku mendapatkan banyak faedah, aku mendapatkan ketenangan. Jadi kalau kita bilang nggak mau berangkatkan yang lain, sayanglah kau aja. Ini kita cerita kerinduan, Pak. Pak, kalau kita punya kampung, kita semua punya kampung ya Bu ya, Pak. Yang dulu kita kecil di mana, dibesarkan oleh orang tua kita di mana, kemudian kita merantau. Kita merantau, kita kaya, kita sukses, kita menjadi orang yang terkenal. Kira-kira Pak, senyaman-nyamannya tempat kita sekarang, ada nggak kerinduan untuk balik ke kampung? Walaupun tempatnya tidak jauh lebih baik dengan tempat kita, ada kerinduan itu. Dan kerinduan itu nggak bisa dialihkan, tahu jangan berangkat. Atau kita bayarkan tetangga kita, aku rindulah sama kampungku, tapi aku ada kerjaan, kau jangan berangkat. Kira-kira mengobati rindu kita nggak Pak? Enggak lah. Yang punya hati kita kok, kenapa orang lain harus merasakan? Senangnya ada senang, memberangkatkan orang bisa jalan-jalan keluar kota, tapi kerinduan kita nggak bisa terobati. Makanya mudah-mudahan Pak, Bu, ketika nanti kita sudah berangkat ke tanah suci ini, ibu-ibu rezekinya makin luas, makin lapang, makin dimudahkan, makin